Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke video selanjutnya, yaitu tentang riset kata kunci untuk toko online. Nah, ini ada step by step hal-hal yang bakal kita lakukan selama di video kali ini ya. Pertama, kita harus melakukan karakteristik atau memahami karakteristik dari suatu kata kunci. Ada kata kunci untuk pencari informasi dan ada juga kata kunci untuk yang buying keyword atau yang bisa mengkonversi menjadi penjualan. Nah, langkah kedua yaitu kita harus memahami tentang step by step bagaimana sih cara mengumpulkan kata kunci untuk toko online. Nah, ini ada 6 step ya, ada 6 cara yang bisa kita lakuin. Lalu kita melakukan filtering and sorting kata kunci, dan terakhir adalah tugas di video kali ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita udah ada artikel yang diposting di blog, tinggal dibuka aja. Ini URL-nya. Pertama kita harus melakukan karakteristik atau memahami karakteristik dari suatu kata kunci. Kata kunci itu terbagi jadi dua ya, secara garis besar aja. Yang pertama itu kata kunci untuk pencari informasi. Nah, ini biasanya kata kuncinya itu bentuknya general. Jadi orang ngetikin kata kunci ini kemungkinan cuma mau cari informasi aja gitu. Contohnya ini ada mobil, ya kan? Kalau diketikkan mobil, terus motor, rumah, gambar mobil, ya kan? Terus gambar sepeda, cara ngelipat baju, cara cuci pakaian. Nah, ini kemungkinan mereka tuh nggak mau beli, cuma mau lihat-lihat aja tuh, mau tahu caranya. Gitu. Terus yang kedua yaitu tentang kata kunci untuk buying keyword. Buying keyword ini adalah kata kunci yang bisa mengkonversi ke penjualan. Biasanya kata kunci ini ada tambahan kata kunci yang misalkan mereka beli, ada kata beli gitu. Beli sepeda online, beli obat herbal online, beli kerudung grosir, beli rumah di Jakarta, dan lain-lain lah gitu. Ada kata-kata jualnya, kata murah, jual, gitu. Ini kita tulisin ya, buying keyword, ada kata-katanya, jual, beli, terus murah, grosir, diskon. Intinya kata kunci yang buying keyword ini adalah kata kunci yang orang punya niatan untuk beli pas dia mencari informasi atau mengetikkan kata kunci tersebut di Google. Nah, hal yang perlu diingat di sini, misalkan kata kunci yang kita kejar itu kita tambahin dengan buying keyword kayak kata kunci di atas. Kenapa? Karena misalkan gini, ada orang mau beli motor Satria gitu kan di Cikarang. Kemungkinan dia bakalan mengetikinnya secara rinci. Nah, contohnya kayak gini. Beli motor Satria FU 150 backlift warna hitam di Cikarang tahun berapa misalkan. Nah, itu kan detail banget. Jadi pas orang ngetikin kata kunci ini di Google, artikel kita bisa halaman pertama. Nah, ini saya dapat materinya dari SEO Academy. Saya waktu itu sekitar 1 tahun yang lalu nerapin hal ini, posting 1000 artikel kan. Udah bertahan sejauhnya alhamdulillah setahun setengah ya. Nah, itu stabil. Gitu. Terus yang kedua, kita sekarang melakukan brainstorming kata kunci untuk toko online. Jadi step-stepnya itu kayak gini. Pertama, kita melakukan brainstorming dulu, terus setelah itu kita kumpulkan ke keywords bank. Ini namanya file Excel. File Excel, habis itu di sortir atau pilih. Nah, kayak gini. Jadi pertama buka file Excel dulu. Nah, ini anggaplah keyword banks. Nah, ini nomornya, terus nomor, ini keywords. Yang pertama, kita bisa menggunakan tools yang gratisan. Jadi cara-cara yang ada di sini saya kumpulin dari yang cara-cara gratisan aja, nggak pakai tools atau software macam-macam. Dan ini udah cukup banget. Pertama kita bisa pakai gini. Nah, sekarang yang pertama teman-teman bisa menggunakan Google Keyword Planner ya. Ini langsung aja klik di sini. Pertama harus punya login harus punya akun Gmail terlebih dahulu.
Masuk aja ke AdWords. Login akun Gmailnya. Nah, kalau udah kayak gini, masukin di sini kata kuncinya. Contohnya baju renang Muslim misalkan. Ini kalau misalkan targetin bahasa Indonesia, setting bahasa Indonesia, setting bahasa Indonesia. Kalau udah, tinggal di get ideas. Nah, yang ini menunjukkan trends dari kata kunci tersebut di setiap bulannya. November tahun lalu ada 188 searches. Bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan naik-naik terus. Nah, untuk mengetahui kata kunci turunan yang related, kita bisa bisa mengklik bagian sini, keyword ideas. Lalu bagian yang average monthly searches-nya. Nah, ini adalah kata kunci turunan yang berhubungan dengan baju renang Muslim. Nah, misalkan teman-teman jualannya bukan yang grosir, berarti kita bisa filter nih. Misalkan teman-teman pengen nggak ada kata kunci grosirnya, nah ini ketikin aja di sini grosir. Gitu. Jadi kata kunci yang ada grosir-grosirnya nanti bakal hilang kayak ini nih. Grosirnya nanti. Nah, gitu. Ini fungsi dari negative keywords. Kalau fungsi dari keywords to include, jadi misalkan teman-teman cuma pengen ada kata kunci yang mengandung kata baju. Klik aja sini baju. Jadi nanti semua ada kata kunci, ada bajunya itu. Ya kan? Ada baju, 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 baju. Nah, kalau ini untuk menghilangkan, ini untuk masukkan. Nah, untuk sekarang kita nggak usah pakai gini dulu. Setting default aja ya. Penting udah kayak gini, default, terus kita download. Nah, download tagnya. Save file. Udah ada nih. Kita buka. Nah, ini dia. Jadi kita pindahin semua ke sini. Nah, ini dari sini aja kita udah dapet sekitar 801 kan? Banyak kan? Jadi kita bisa copy average pada seterusnya. Nah, ini kayak gini. Ini searches. Oke. Save. Nah, itu adalah penggunaan kata kunci dengan menggunakan Google Keyword Planner. Jadi nanti kita cari lagi misalkan baju renang Muslim, apa nih, kita cari lagi wanita itu kan, kita klik, nanti ada hasil lagi keluar. Nanti download semua, pindahin ke ini keyword banks-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan Google Keyword Suggestion. Pertama, buka dulu google.co.id atau google.com ya. Lalu kita ketikkan kata kunci atau tentang produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Nah, itu bisa kita ambil dari sini. Tadi kan baju renang Muslim. Kita bisa langsung aja. Nah, ini kita kopikan di sini baju renang Muslim. Nah, kalau misalkan kita ketikkan kata kunci lalu kita spasi, ini ada kata kuncinya kan semua. Nanti kita bisa tulisin di notepad. Jadi baju renang Muslim dewasa misalkan, ada Dian Pelangi,
Nah, kayak gini. Atau kita juga bisa langsung lihat di paling bawahnya ini. Nah, ini kita bisa langsung. Oke, set. Nah, ini dia. Jadi ini kita copy lagi ke keyword banks. Nah, kayak gini. Misalkan, ya tadi ini salah. Nah, kayak gini. Itu cara yang kedua. Itu menggunakan Google Keyword Suggestion. Sekarang kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan Uber Suggest. Nah, ini udah ada URL-nya. Teman-teman buka. Uber Suggest. Ini ketikin kata kuncinya di sini, baju, renang, muslim. Ini setting bahasa Indonesia, web, lalu diketikin 1. Nah, suggest. Nanti dia tuh keluar kata kunci yang ada di sini gitu loh. Pas kita ketikin di sini kan, tadi baju renang strip muslim. Nah, ini keluar kan. Nah, itu udah ada di sini semua gitu. Konsep cara kerja dari Uber Suggest itu kayak gitu. Nah, ini tadi kan ada. Misalkan kita coba dilihat. Baju renang muslim anak perempuan. Kalau kita ketikin spasi plus A. Kita lihat sini. Plus A. Nah, tuh. Hasilnya sama kan dengan yang ini. Nah, ini konsep dibalik dari Uber Suggest. Sekarang kita tinggal select all keywords. Select all keyword, langsung get. Nah, ini kita copy paste semua ke keyword banks kita lagi. Kayak gitu. Ini cara yang ketiga. Tuh, dari riset 1 aja kita udah dapat sekitar 1038 kata kunci. Banyak kan? Nah, sekarang cara yang keempat, yaitu kita bisa menggunakan ini, logika berpikir atau bertanya kepada orang terdekat. Nah, misalkan baju renang muslim nih. Kita bisa lakuin tanya sama orang, ini kira-kira kalau misalkan lo lagi pengen beli baju renang muslim, bakalan ngetikin apa sih di Google gitu. Nah, itu bisa ditanyain tuh sama orang-orang. Tanya kakak, nanti kita kumpulin. Misalkan ada 3 orang nih, kita siapin kertas 3 biji. Lo kata kuncinya baju renang muslim. Nah, tulis semua yang ada di pikiran yang kira-kira bakalan kita ketikin kalau kita cari di Google. Kayak gitu. Nanti tuh kumpulin, disortir semua, baru dipindahin ke sini. Misalkan baju renang muslim ala Malaysia, misalkan baju renang muslim yang tahan lama, misalkan. Nah, ini tulis aja semua dulu yang kira-kira orang mengetikkan kata kunci tersebut atau yang terlintas di pikiran kalau dia mau mencari atau membeli baju renang muslim di Google, melalui Google. Itu ini untuk yang ketiga, yang keempat. Dan yang terakhir adalah membuat unrelated keyword mapping. Nah, ini saya pelajari ketika ada di salah satu sekolah ini ya, sekolah online SP1M. Ada namanya Mas Agung ya. Dia jualan, sebenarnya itu dia jualan obat diet, tapi yang dikejar kata kuncinya malah ini, cara memiliki wanita idaman. Nah, kan nggak nyambung sebenarnya kan, tapi dia malah gini, dia bikin mengejar kata kunci cara memiliki wanita idaman. Di sini ada paragraf pertama, paragraf 1, terus ada paragraf 2. Paragraf 1 ini lebih cenderung membahas tentang ini, kata kuncinya, membahas tentang kata kuncinya. Misalkan cerita tentang apakah kamu bosan memiliki tidak memiliki wanita idaman, misalkan itu kan dibahas sekitar beberapa kalimat sama dia.
di bawah kelima, terus kan atau di sininya juga di paragraf selanjutnya juga sama tuh. Nah, di paragraf terakhirnya dia baru call to action. Call to action maksudnya kayak gini. Apakah kamu sudah bosan sendiri dan ingin segera memiliki wanita idaman? Kalau ya, silakan klik di sini untuk menemukan solusinya gitu. Nah, di sini jadi membahas kata kunci, membahas permasalahan dari kata kunci, membahas permasalahan orang tersebut. Ini juga termasuk, dan dia membahas call to action-nya gitu, solusi dari permasalahannya dia. Nah, dari sini dia bisa closing walaupun harga dari obat tersebut mahal gitu kan. Nah, ini memang bisa dibilang tidak jamin adanya konversi banyak dibandingin dia tuh yang berhubungan dengan kata kunci kita ya. Tapi di sini fungsi dari sales page atau pas orang ngetikin di Google dan masuk ke halaman artikel kita, nah itu harus menarik mungkin gitu loh. Jadi ada kata kunci di atas yang kita kejar, misalkan tidak berhubungan, terus di bawahnya ada pembahasan akan kata kunci tersebut. Di paragraf terakhir berada call to action yang menuju ke sales page kita gitu. Nah, terakhir kita melakukan filtering dan sorting. Dalam melakukan filtering dan sorting ini, kita ada beberapa hal yang harus diingat. Ini hal yang pertama yang harus diingat adalah usahakan alin title-nya di bawah 1000. Maksudnya bawah 1000 itu gimana? Kayak gini. Ini bacaan muslim, silakan. Kita ketikin alin title titik 2. Nah, ini bacaan muslim. Nah, ini kan 12.300 ya. Nah, parameter di sini ketika dia 0 sampai 1000 ini tuh termasuk kata kunci yang mudah. Nah, tapi ini nggak menjamin kata kunci tersebut mudah ya. Ada banyak lagi parameternya yang membuat suatu kata kunci itu mudah atau susah. Tapi ini kita bisa melihat sekilas saja. Nah, ini ilmu yang saya pelajarin dari Mas Bram ya, sama Mas Adrian Fitra juga. Ini sebenarnya teknik yang udah lama, tapi masih work sampai sekarang. Masih banget, masih work. Saya membangun toko online yang alhamdulillah omsetnya lumayan, puluhan juta omset. Dan itu dari ini gitu loh. Salah satu teknik yang dipakai tuh kayak gini. Nah, jadi teman-teman kalau mau gampang nggak perlu mikirin ribet tentang backlink, ya udah cari aja kata kunci yang alien title itu di bawah 1000 dan bikin artikelnya yang banyak kayak gitu. Nah, ini kita jadi sortingnya pertama yang ini sortir kata kunci yang berhubungan dengan barang atau jasa yang kita jual. Jadi misalkan tadi udah ketemu kan ada ribuan. Jadi misalkan ini kita masukin udah. Nah, misalkan yang ini kita jual baju renang muslimah warna pink. Kita copy paste di sini di bawah 1000 kan. Nah, ini hasilnya 10 kan. Nah, ini kita bisa pakai nih. Bikin satu artikelnya nanti. Dan kita pilih kayak gitu. Jadi sortirnya pertama yang berhubungan, terus dia juga buying keyword yang tadi saya udah bilang kan, dia bisa mengkonversi penjualan. Yang ketiga, alin title-nya di bawah 1000, usahakan di bawah 1000 karena ini cenderung mudah. Ini ilmu yang saya dapetin dari Mas Bram ya, sama Mas Adrian. Makasih banget, ini nggak perlu repot-repot nge-backlink pun udah ranking 1 gitu di Google. Nah, ini kita duplikasikan sebanyak mungkin, bahkan sampai satu website itu 1000 kata kunci. 1000 kata kunci dibikin 1000 artikelnya. Kayak gitu. Nah, kalau udah, sekarang tugasnya adalah
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kumpulin sekarang untuk minimal 100 kata kunci yang jumlah searches-nya 100 atau 1000 per bulan. Kayak gitu. Terus dia buying keywords dan alin title-nya antara 0 sampai 1000. Dan kata kunci tersebut berhubungan dengan produk atau jasa yang kita jual. Jadi gini tugasnya. Kumpulkan 100. Nah, ini tugasnya. Kumpulin minimal 100 kata kunci yang jumlah searches-nya 100 sampai 1000 per bulan. Bahkan yang NA pun juga nggak apa-apa. Asal dia buying keywords dan ada yang cari. NA pun juga nggak apa-apa. Terus yang kedua, kita harus cari yang buying keywords, disortir berdasarkan buying keywords. Terus cari yang alin title-nya antara 0 sampai 1000. Nah, ini biasanya kata kunci itu terdiri dari lebih dari 3 kata. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kalau ada yang ingin tanyakan, bisa di post di forum ya. Thank you.